8. Roh jahat yang coba menghalang untuk anugerah Tuhan dicurahkan. Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Sekarang kita memasuki ibadah permulaan bulan Oktober. Mari kita tundukkan kepala kita dan berdoa memasuki hadirat-Nya. Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas penyertaan, pemeliharaan, dan berkat-berkat-Mu yang Engkau berikan kepada kami dari awal tahun ini sampai penghujung tahun ini, Tuhan. Dan sekarang pada bulan Oktober ini kami bawa hulu hilir hasil kerja kami dan berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Persembahan kasih, persembahan syukur, persembahan persepuluhan, dan persembahan nazar kami. Terimalah ya Tuhan, biar persembahan ini akan dapat dikelola bagi pekerjaan dan pemberkatan nama-Mu di muka bumi ini. Kembalikanlah dan lipat kali gandakan kepada kami semua benih-benih yang terbaik dan berkat terobosan keuangan yang melimpah ya Tuhan, supaya kami bisa semakin hidup memberkati dan tetap setia menabur berkat di ladang-Mu. Kami terima kasih ya Tuhan, dan kami buka ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus yang kudus, dalam nama-Mu. Amin. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi
Tuhan kami Bapa, kami siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Ini kami Tuhan. Haleluya. Ya baramaya maya ya bakeramaya bara ya bara ya bara ya bashera ya bara ya bara ya bara ya bara ya bahar indah, hati yang mulia, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku, pujian dari hatiku, pujian dari hatiku.
Selama kami hidup, kami mau selalu persembahkan syukur kepada Tuhan dalam segala perkara yang kami alami, baik di lembah atau di atas gunung kudus Tuhan. Dalam perkara gagal maupun sukses, kami tetap bersyukur kepada Tuhan, sebab kami percaya hidup di bumi ini adalah hidup seperti di sorga, karena kami hidup jadi pelaku firman-Mu, hidup dalam kehendak-Mu, hidup untuk menyenangkan akan hati Tuhan. Kami dan sisi keluarga kami akan selalu mencari wajah Tuhan. Berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua kita cinta Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Tema firman Tuhan kita hari ini adalah ladang Tuhan. Saya percaya bukan suatu kebetulan Tuhan Yesus sering mengambil perumpamaan tentang ladang. Di dalamnya ada ilalang, ada gandum, bahkan ada pekerjaan-pekerjaan malaikat. Kita mau belajar kehendak Tuhan di balik ladang Tuhan ini. Mari hari pertama kita lihat lebih dulu di dalam 1 Korintus 3 ayat 4 sampai yang ke-9. 1 Korintus 3 ayat 4 sampai 9, demikian firman Tuhan. Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi, apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Amin. Amin. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, ini hal mendasar yang Tuhan pesankan sebelum kita masuk lebih dalam, kita belajar tentang ladang Tuhan. Hal mendasar ini dipesankan kepada kita adalah untuk kita menyadari kesalahan hidup rohani. Semua kita bisa buat salah dalam kehidupan ini. Tidak ada seorang pun yang kebal terhadap kesalahan. Bahkan tidak ada seorang pun yang kebal terhadap dosa. Karena itulah Yesus pesankan supaya kita bertobat setiap hari, pikul salib setiap hari, ikut Tuhan Yesus itu dengan segenap hati, segenap akal budi, segenap kekuatan. Kenapa? Karena Tuhan menyatakan kepada kita bahwa hidup di bumi ini dalam keadaan manusia daging, hidup yang meskipun dipenuhi roh, keinginan mata, keinginan daging, semua godaan yang iblis dan dunia dan nafsu manusia tawarkan, masih bisa membuat kita mungkin sekali waktu lengah, ya, mungkin jatuh oleh paksaan faktor luar. Karena itulah Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kita selalu harus bersandar kepada Tuhan di dalam kebenaran firman, menjadikan firman sebagai parameter hukum dan sebagai suatu pegangan dalam kehidupan. Nah, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, 13 tahun yang lalu, tepatnya 2011, saya mengalami apa yang disebut dengan kegagalan. Janganlah kekristenan ini menjadi suatu keadaan rohani yang membuat semua orang tidak mau menceritakan kegagalannya. Dan janganlah membuat kekristenan ini seperti film-film animasi, bisa terbang dan berdirinya selalu di atas langit hingga lupa menginjak bumi. Ada banyak cerita hiperbolik, ada cerita dramatis, ada yang dilebih-lebihkan, menambahkan hingga semua cerita dalam kekristenan ini membuat orang berpikir wah. Tapi pada realita dan kenyataannya tidak seperti itu. Marilah kita belajar dalam kesederhanaan hidup bahwa orang sukses adalah orang yang terus memperbaiki kegagalan dan kesalahan dalam hidupnya. Tidak ada seorang pun yang sukses di muka bumi ini tanpa lebih dulu memulainya dengan kegagalan. Semua kesuksesan di muka bumi ini adalah pembaharuan, penyempurnaan dari kegagalan hidup yang terus-menerus diperbaharui dalam kesadaran, dalam koreksi, dan dalam suatu dimensi yang disebut akal budi yang berkarya dalam anugerah Tuhan. Nah, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, 13 tahun yang lalu
saya mengalami kegagalan dan berdampak pada pelayanan di dalam Tuhan. Selepas KKR berlari dari hujan di Manado, istri saya dibawa pulang ke sorga dalam keadaan sakit kanker getah bening. 2,5 bulan saya menjagainya, tidak tidur 2,5 bulan dan susut 23 kilo lebih berat tubuh saya. Dan kemudian terjadi benturan, terjadi hempasan, dan terjadi beragam pencobaan yang iblis lakukan dan Tuhan izinkan untuk saya mengalami proses direndahkan, dihancurkan seperti seorang Nabi Ayub. Selesai sudah 13 tahun Bapak Ibu, dan tahun 13 ini saya mengalami seperti seekor ulat yang sudah jadi kepompong, mengalami metamorfosa, terbang, keluar lagi sayapnya, warnanya. Dan dalam 13 tahun Tuhan juga berkata, kamu bukan gembala, tetapi si bungsu anakmu, Pastor William Serat L, sarjana hukum itu, adalah seorang gembala. Dan tongkat itu sudah saya letakkan dari kota Bandung, Jawa Barat. Dan tanpa punya kekayaan, tanpa punya gedung, tanpa punya umat, saya menyerahkan tongkat menurut kasih karunia seperti Nabi Samuel mengurapi Daud tanpa ada apa-apa, hanya ada kehendak Tuhan dan minyak urapan dan tongkat estafet yang diberikan kepada seorang Daud. Demikianlah Pastor William Serat menerima tongkat penggembalaan itu. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, saat kita beribadah hari ini, 6 Oktober 2024, hari ini Tuhan mempercayakan untuk 13 tahun ini direstorasi, second chance. Dan mungkin inilah tunas Daud yang bertaruh kembali daripada tunggul yang sudah tidak tersisa apa-apa. Semua kegagalan itu isinya tidak ada satu pun yang manis dan baik. Semuanya pahit. Tetapi semua yang pahit itu ketika dibawa dalam kesetiaan berjalan bersama Tuhan, jadi obat yang manjur. Dan obat yang manjur ini akan mengobati banyak umat Tuhan di muka bumi. 13 tahun berlalu dan hari ini Tuhan mempercayakan The Johan Family, Pastor William akan membangun pelayanan perdananya, perintisan gerejanya di kota Palawan, Surabaya. Dan hari ini jam 9 pagi ibadah perdana itu dimulai. Kesalahan yang sudah saya alami, kegagalan yang saya alami selama 13 tahun ini membekali pelayan yang akan datang ini. Yang dari generasi pertama, new generation, generasi baru, berganti menjadi generasi Father's Miracle. Generasi pertama yang keluar dari Mesir habis lenyap di padang gurun, tidak tersisa. Demikianlah pelayanan JKI Shipkit New Generation, tidak ada sisa, hanya tersisa 1-2 orang saja. Dan memulai generasi yang Father's Miracle, generasi Joshua, generasi yang mengenal Tuhannya, yang belajar dari pendahulunya, belajar memperbaiki kegagalan, belajar memperbaiki kesalahan, belajar untuk berhati-hati di jalan pelayanan dan kehidupan ini. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, ternyata ya, suatu kesimpulan 13 tahun yang saya alami ini, hal baik di dalam kekristenan ini tidak menolong akan masa depan. Hal baik di dalam kekristenan ini tidak menjamin kita berhasil. Hal baik dalam diri kita tidak akan pernah sanggup untuk menggenapi kehendak Tuhan. Semua harus dikembalikan, kata kitab suci, karena dituliskan di dalam 1 Korintus 3 ayat 49 tadi dikatakan kuncinya adalah pertumbuhan dari Tuhan, ya. Tuhan itu yang utama, kehendaknya yang utama, dan harus Tuhan yang menumbuhkan segala sesuatu. Tidak penting lagi denominasinya, tidak penting lagi siapa hambanya. Yang terpenting adalah Tuhannya. Sentral daripada ladang Tuhan itu haruslah Yesus Kristus, Tuhan pemilik ladang pelayanan ini. Nah, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, saya mengalami 13 tahun perjuangan yang tidak mudah. Hari ini bersama saya barisan Father's Miracle, ya, Rehel Natalia L. Johan, anak putri pertama saya, sekarang sedang S2 di Universitas Indonesia. Anak kedua saya, Ricci Nakata, sedang mengejar dreamsnya untuk ke Nation, melanjutkan pendidikannya ke Nation.
Dan saya juga sudah perintahkan untuk masuk juga ke universitas, menimba ilmu hukum juga. Lalu si bungsu, Pastor William Serat L, seorang sarjana hukum yang juga menunggu waktu untuk melanjutkan S2-nya di universitas yang melanjutkan magister hukumnya. Hukum semua, Bapak Ibu. Ya, saya menyelesaikan doktoral saya, tetapi Tuhan juga ingin saya masuk kembali dunia hukum. Jadi anak-anak kami ini satu rumpun, satu keluarga The Johan Family ini adalah keluarga yang masuki kehendak Tuhan pada dimensi hukum, Bapak Ibu. Saya percaya ini bukan suatu kebetulan atau seperti apa. Ini adalah Tuhan punya kehendak, Tuhan yang mengaturnya, Tuhan yang membawa segala sesuatunya menurut pertumbuhannya. Dan saya percaya bukan suatu kebetulan ketika Paulus berkata, apalah itu golongan Paulus, apalah itu golongan Apolos, gak penting semua itu. Ya. Jadi saya percaya bahwa masa lalu, ya, kegagalan, kehancuran, bahkan tersisa hanya tunggul yang tersimpan di bawah tanah. Gak penting semua itu, tetapi pembelajaran di baliknya yang penting. Ya. Karena Tuhan bisa menambahkan, kalau cuma gedung yang jadi persoalan, sekejap Tuhan akan kirim gedung terbaru, kepemilikan dari Tuhan. Kalau jemaat, jumlah jemaat yang 200-an itu menjadi suatu beban, tidak sulit Tuhan menumbuhkan generasi dari generasi Musa yang terhilang di padang gurun, ganti generasi Joshua yang lebih cakap, lebih semangat, jiwa muda, yang lebih sungguh-sungguh cinta Tuhan. Bahkan sampai generasi Joshua tua-tua meninggal dunia, mereka hidup kedapatan benar di hadapan Tuhan. Pertumbuhan inilah yang menjadi kunci, bahwa kita harus menyadari bahwa Tuhan hendak membangun suatu kegerakan. Dari timur, api Tuhan memancar ke barat. Suatu kegerakan bangsa-bangsa, hujan akhir, hujan pertobatan menjelang kedatangan Yesus kedua kali di muka bumi sudah akan berjalan dalam percepatan. Karena kita melihat tanda-tanda zaman. Kita sudah belajar beberapa waktu yang lalu, masa kesusahan dunia, bahwa baik itu tanda-tanda maupun nubuatan Tuhan Yesus dan Daniel sedang menuju kegenapan. Bahkan ketika kita baca kitab Wahyu, kita bisa menemukan akhir zaman sangat nyata hari-hari ini. Karena itulah Bapak Ibu, selagi apa yang Tuhan bentangkan dan Tuhan perdengarkan ini, Bapak Ibu, sebisa mungkin saya tetap taruh online, ibadah online Father's Miracle ini. Dan saya berharap ibadah ini bisa berhenti ketika kita sudah tayang live ibadah yang ada di kota Surabaya. Haleluya. Mari kita lihat Bapak Ibu, bagaimanakah kita masuki ladang Tuhan, apa saja yang harus kita lakukan, dan bagaimana menangkap kehendak Tuhan di balik apa yang dinyatakan oleh kitab suci. Mari kita lihat apa yang dipesankan Tuhan di dalam 2 Korintus 9 ayat 6 sampai yang ke-12. 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 12, demikian firman Tuhan. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya untuk mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Amin. Amin. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan,
Kitab suci menuliskan satu kata, camkanlah, ya. Ingatlah, ujilah, pahamilah, taatilah, nikmatilah, dan kecaplah, ya. Apa yang dinyatakan Tuhan di dalam hukum dan ketetapannya itu di dalam hidupmu, ya. Terjadi tidak terjadinya, haruslah engkau mulai menyadarinya. Semua bergantung pada ketepatan, kerelaan, dan ketaatanmu kepada Tuhan, dan bukti ketulusan kasih dan hatimu dan semua yang kau lakukan itu akan berbuah dalam hidupmu. Saya percaya ini. Kenapa? Karena saya bukti hidup. Saya dan anak-anak saya dan keluarga saya adalah bukti hidup bahwa hari ini semua firman Tuhan itu iya dan amin. Orang yang menabur sedikit menuai sedikit. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Dan janganlah engkau disesatkan, kemudian dipahitkan dengan beragam perselisihan rohani yang isinya ujung-ujungnya selalu ributkan hukum tabur tuai dan tidak jauh daripada keributan urusan uang. Berhentilah dari semua penyimpangan dan pembodohan dan perhambaan dan segala penjara daripada setan mamon ini, Bapak Ibu. Izinkan saya membaginya secara praktis, secara sederhana untuk kita memahami bagaimanakah menabur di dalam ladang Tuhan, menabur dalam musim Tuhan hari ini. Supaya kita tidak terjebak pada polemik, yang satu berkata begini, yang lain berkata begitu, begini begitu, bikin pusing kepala dan ujung-ujungnya hidup tambah susah. Dan ujung-ujungnya hidup punya Tuhan tapi kok tidak kenal Tuhan. Mari kita sama-sama pahami secara sederhana. Kitab suci mengajarkan kepada kita ketika kita ingin menabur di ladang Tuhan, ketika kita dibawa masuk pada musim Tuhan, kuncinya adalah kerelaan hati. Di dalam kerelaan hati itu ada suatu buah yang bermekaran, bermanifestasi, yaitu buah sukacita. Jadi kalau kita menabur di ladang Tuhan, kita masuk musimnya Tuhan, itu ketika kita punya kerelaan hati, kita menyerahkan perbekalan, menyerahkan uang, menyerahkan pemberian, menyerahkan persembahan. Itu ada luapan sukacita di dalam diri kita. Ini harus mendasari lebih dulu. Kalau ini tidak ada yang salah pada dirimu, ya. Engkau koreksi lagi dirimu. Mungkin engkau terhipnotis untuk memberi karena daya tarik khotbah yang luar biasa, atau mungkin, ya, engkau pamrih, ya, ingin memberi tapi tanganmu masuk kantongnya Tuhan, ya. Ini Tuhan aku beri, tapi yang lain ingin merogoh daripada Tuhan. Maka Tuhan mengenal hidupmu dan hatimu, maka engkau tidak menuai. Kenapa? Karena engkau tidak memberi dengan ketulusan. Kitab suci sudah menggambarkan kehidupan Ananias dan Safira, ya. Memberi hatinya sepenuhnya, tetapi ketika sudah hendak menyerahkan di alam nyata, dipotongnya separuh, ya. Kenapa? Karena tidak segenap hati. Pemberian yang tidak segenap hati tidak akan menuai di hadapan Tuhan. Pemberian yang tidak segenap hati tidak disertai dengan hati yang tulus dan ikhlas dan rela, dan tidak berbuah akan sukacita, saya rasa berat untuk mencapai tuaian yang dari Tuhan. Karena itu dipesankan bahwa ada kasih karunia ketika kita mau menabur. Di balik kasih karunia ini sejajar dengan berkecukupan, melimpah kebajikan, ya. Kenapa? Karena ternyata ada pelajaran yang Tuhan ingatkan kepada kita tentang benih, ya. Sebelum engkau memberi, engkau harus cukup makan, karena ini benih pertama dalam hidupmu. Orang buta tidak bisa memberkati orang yang matanya terbuka, atau memberkati orang yang buta juga. Orang buta harus lebih dulu membuka matanya, alami mukjizat, ya. Ini kasih karunia. Engkau harus diberi benih dulu dari Tuhan, benih yang cukup untuk engkau makan dan satu rumpun keluargamu. Satu bagian benih yang sudah engkau makan, baru engkau punya satu benih lagi yang Tuhan percayakan, benih yang lain untuk dilipat gandakan. Nah, benih inilah yang kita tabur di ladang Tuhan. Suatu benih dari pemberian Tuhan dibagi dua, untuk dimakan, untuk ditaburkan. Yang ditaburkan inilah yang melipat gandakan benih dan kepercayaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena benih yang harus kita taburkan ini harus kita semaikan di ladang Tuhan. Tapi Pak Pendeta, saya sudah menyemaikan tapi gak pernah menikmati tuaian. Ya mungkin kau salah menabur di ladangnya. Mungkin ladang itu ladang yang kering, ladang itu mungkin ladang padang gurun, atau ladang itu dikelola oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
Suatu hari Bapak Ibu, tanpa maksud apa-apa, ini sebuah kisah true story. Ya. Saya berkhotbah. Janganlah engkau membawa air, janganlah engkau membawa persembahan, membawa semayan benihmu di padang gurun, karena tidak akan ada yang bertumbuh di sana. Seorang oma-oma almarhum ya, memeriksa. Karena dari khotbah saya menjadi rema di hatinya, dia memeriksa. Karena ternyata sudah lebih dari belasan tahun si Ibu Ningrat bangsawan sorga almarhum yang cinta Tuhan ini menitipkan persembahan ke seorang hamba Tuhan petobat dari agama seberang, dan bahkan keluarganya menambahkan pemberian persembahan ini untuk katanya dijadikan makanan, dikasih orang-orang jalanan. Dan selama belasan tahun tidak dikerjakan ternyata. Ya. Si oma, si ibu bangsawan ini merasa sakit meradang. Ya. Kenapa nggak dikerjakan bertahun-tahun? Ternyata uangnya dipakai untuk bangun rumah, untuk beli mobil. Ya. Dan Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Mungkin Bapak Ibu berkata, ya itulah akhir zaman. Pendeta memperkaya diri. Sekali lagi, suatu kejadian yang terjadi pada satu oknum tidak mewakili seluruh profesi yang ada. Ya. Soal uang itu soal pribadi, Bapak Ibu. Kantong itu isinya di dalam. Ya. Soal duit itu soal pribadi, tidak bisa Bapak Ibu sangkut pautkan dengan profesi, dengan 5 jawatan, dengan gereja. Kantong itu isinya di dalam, Bapak Ibu. Bahkan kolektor gereja juga isinya di dalam. Nggak ada kantong tuh meluap keluar. Mana ada kantong orang meluap keluar, semua di dalam. Ya, urusan mereka dengan Tuhan. Karena kejatuhan itu tidak ada kaitannya dengan siapapun untuk menghakiminya. Itu urusan dia dengan Tuhan. Dr. Johan, buktikan ucapanmu. Baik, saya buktikan. Kenapa? Selepas saya sampaikan pesan Tuhan, si oma ibu bangsawan ini meradang dan bercerita ke Bu Angel. Saya datang menghadap di hadiratnya. Saya sampaikan, lalu Tuhan berkata, memang seperti itulah keadaan akhir zaman. Manusia akan jadi hamba uang, cinta uang, diperbudak mamon. Lalu Tuhan berkata, keadaan ini karena pilarnya tidak kuat. Seharusnya seorang pria yang lemah, wanita penolong sepadan istrinya harus berdiri di sisinya, jadi penopang mengingatkan dia, jangan begitu. Karena titik sudut penyesatan itu mulanya kecil, ya. Mulanya biasa saja, ya, kecil, ya. Ketidaksetiaan itu munculnya dari coba-coba dan kompromi kecil, makin lama makin melebar. Dan kalau seorang wanita bijaksana tidak ada di sisi seorang hamba Tuhan, seorang istri tidak takut Tuhan, tidak berdiri di sisi seorang hamba Tuhan, sudah pasti pelayanan itu akan kecebur masuk got, kecebur dalam penyimpangan dan penyesatan. Saya berkata pada Tuhan, apakah sia-sia semua yang diberikan si Oma ini atas namamu? Tidakkah engkau berbelas kasihan karena dia juga merasa bersalah karena dititipi berkat dari saudara-saudaranya? Lalu Tuhan berkata, kuperhitungkan sebagai kasih karunia. Ya. Nah, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, saya pernah berkata kepada si Oma ini, Tante, suatu hari nanti ketika Tante sudah tidak ada lagi di muka bumi, sudah pulang ke sorga, hari itu saya mungkin akan keluar kota dan mungkin akan jarang ke Jakarta. Mungkin juga saya akan menetap ke kota yang lain. Saya tidak nyangka pernyataan hikmat itu keluar begitu saja dan terekam di batin saya. Ketika saya memulai pelayanan pengutusan Tuhan kedua kali di kota Surabaya, ternyata kami memulainya LDS 710. Saya nginep di kamar 710 dan selama 7 hari saya menginap di kamar itu. Akhirnya saya merekam kamar itu 710. Dan ketika memulai pelayanan juga LDS 710. Dan ketika Tuhan bentangan kepada saya, si tante ini meninggalnya 7 Oktober 710, Bapak Ibu. Apakah suatu kebetulan kamar 710? Apakah satu kebetulan memulai 710 dan si tante bangsawan sorga ini meninggal 710 hingga ada triple 3 hal yang nampak kebetulan? Saya percaya bukan suatu kebetulan. Karena setelah si tante tenang, manusia mengampuni, manusia bisa melupakan, tapi pengadilan Yesus tetap jalan, ya. Kepada orang yang dititipkan berkat itu dalam hitungan bulan, Bapak Ibu, tidak lebih dari 3 bulan, penolong sepadannya, si istrinya dibawa pulang ke sorga dalam keadaan sakit kanker, ya. Jadi Tuhan itu adalah Tuhan Allah yang
untuk orang-orang hidup dan juga orang-orang mati. Jangan main-main dengan Tuhan. Hati-hatilah di dalam kehidupan ini. Jangan sembrono ngucapin, menggemakan sesuatu, karena nanti di tata pengadilan Yesus harus dipertanggungjawabkan. Karena itulah Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, sesudah kita memahami benih cukup untuk kita makan, ya, cukuplah untuk kita makan dengan anak cucu kita, mereka cukup sekolah, cukup makan, cukup kebutuhannya. Benih yang jatah untuk ladang Tuhan, jangan engkau timbun, jangan engkau merasa terikat di baliknya, karena itulah yang menjadi beban untuk sulit terbang nanti akhir hidup mencapai sorga Yesus. Karena semua yang harus menjadi bagian Tuhan, semaikan dalam kerelaan, semaikan dengan sukacita, semaikan dengan kerelaan hati dan kemurahan hatimu. Karena nanti di balik apa yang kau lakukan dalam ketaatan, ketulusan, kerelaan hati dan sukacita itu akan tumbuh buah-buah kebenaran. Buah-buah kebenaran inilah yang disebut berbahagialah orang yang murah hatinya akan beroleh kemurahan. Favor of God, favor of man akan ada di dalam hidupmu, turun-temurun satu rumpun garis keturunanmu. Orang-orang yang setia melakukan ketetapan dan hukum Tuhan, berkat Tuhan tak berkesudahan turun-temurun atas hidupnya. Nah, Bapak Ibu terkasih di dalam, ternyata di balik taburan di ladang Tuhan ini ada dua hal yang kita terima sebagai tujuan ilahi. Yang pertama adalah mencukupkan keperluan orang-orang kudus. Mencukupkan bukan bicara sebatas ngasih makan, ya. Ngasih makan, bukan sebatas ngasih makan. Mencukupkan bicara tentang juga persediaan untuk orang-orang kudus untuk beribadah. Mungkin engkau support pelayanan, mungkin gedungnya, mungkin tanahnya, mungkin perlengkapan ibadahnya, mungkin bulanan operasional, sewa hotel, sewa ruangan. Engkau ambil bagian keperluan orang-orang kudus, dan engkau tahu tepat bahwa apa yang engkau semaikan itu, apa yang engkau tabur itu jatuh di tanah hati Tuhan yang subur, dan itu memang dikelola dengan benar. Dan hamba-hamba yang melayani dan dipercaya ini adalah orang-orang yang kau kenal bobot bibit bebetnya. Dan yang kedua tujuan ilahinya adalah ucapan syukur kepada Tuhan. Hidupmu ternyata salah satu cara terbaik untuk bersyukur adalah menabur di ladang Tuhan. Dengan engkau menabur di ladang Tuhan, kau bisa menyadari bahwa kesembuhan itu dari Tuhan. Panjang umur itu kasih karunia. Hidup anak cucu yang hidup bahagia itu juga merupakan kasih karunia dari Tuhan. Dan ketika kau menyadari, semakin kau giat mendukung pekerjaan Tuhan, menabur di ladang Tuhan, itu akan menjadi suatu kesukaan. Dan orang akan berkata, engkau gila ya, engkau ngasih gereja gila-gilaan, engkau gila ya, engkau beri pelayanan gila-gilaan. Dunia bahkan saudara-saudara seimanmu akan mengata-ngatai engkau dengan gila. Tapi hitungan waktu, dan mungkin akan kau dengar secara pelayanan bisik-bisik malaikat, orang akan berkata, memang pantas anak cucunya gitu. Karena pendahulunya, opa-omanya, karena nenek moyangnya memang orang yang sangat cinta Tuhan, yang sangat mendukung pekerjaan Tuhan. Kata-kata seperti ini akan menjadi pujian malaikat dari rumpun keluargamu. Kenapa? Karena orang akan melihat buah. Firman Allah tidak gagal di dalam hidupmu. Firman Allah berlaku dan berbuah luar biasa pada garis keturunanmu. Dan itu menjadi suatu pujian daripada pujian dari batu-batu hidup. Pujian dari jiwa-jiwa. Pujian dari seisi semesta alam ini. Bahwa Tuhan memang firman-Nya iya dan amin. Dan itu berlaku pada hidupmu, garis keturunanmu. Haleluya. Nah, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, sebagai bagian ketiga, sesudah kita menabur di ladang Tuhan, mari kita lihat pesan yang ada di dalam Mazmur 126 ayat 5 dan 6. Mazmur 126 ayat 5 sampai 6. Beginilah firman Tuhan. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Amin. Amin. Yang ketiga, yang terakhir Tuhan pesankan untuk kita meraih kesempatan dari Tuhan. Ternyata ketika Tuhan membentangkan kehendaknya, keinginannya, janganlah kita berhitung. Janganlah kita menakar atau meragukan. Karena segala sesuatu itu ada roh Tuhan di dalam batin kita yang berbicara. Bukan hanya di hati kita, bahkan di mimpi kita, bahkan di hari-hari kita, bahkan lewat alam. Kalau itu dari Tuhan, Tuhan bicara pribadi. Ini terpenting.
Apa yang Tuhan perkatakan kepadamu, jangan kau ragu-ragukan. Apa yang Tuhan sudah konfirmasi padamu, bergeraklah. Semua kebaikan, semua taburan yang ditunda-tunda, akhirnya akan membuat semua kesempatan itu hilang, Bapak Ibu. Karena itulah orang yang melakukan kehendak Tuhan dalam ketepatan, menuainya 100. Ya, 100 kali lipat. Yang mungkin momennya kelewat, menuainya 60 kali lipat. Ya. Atau yang mungkin hitung, tunggu sana, tunggu sini, minta konfirmasi sana sini, hanya bisa menuai 30 kali lipat. Jadi ketepatan hidup ini menentukan seperti apakah engkau dipercaya Tuhan di dalam kehidupan. Orang-orang yang tepat ada pada musim Tuhan, pada kehendak Tuhan, hidupnya berlipat-lipat gandanya dengan signifikan di dalam kehidupan ini. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, di belakang ini ada satu video, Bapak Ibu. Ada seekor binatang. Binatang ini setia. Binatang ini muncul dari 51 tahun hidup saya. Masih kecil, saya pengen punya seekor anjing. Ya. Saya pernah pelihara anjing kampung. Sudah agak besar, papa saya bawa pulang ke tempat engkong saya di gunung. Dan ketika saya datang sudah besar, saya mau pegang, dia mau gigit saya. Ya, tidak ada pengenalan, tidak ada interaksi jarak yang jauh, akhirnya jadi asing. Lalu suatu hari saya di kota Jakarta punya juga satu anjing husky, Bapak Ibu. Tetapi selepas mama sakit, ini anjing saya limpahkan kepada seorang hamba Tuhan yang ikut saya pelayanan kemana-mana dan sudah almarhum, meninggal semasa COVID. Cuma 2 anjing ini histori hidup saya. Keinginan ini suatu keinginan yang mendasar, tetapi tidak bisa tercapai. Kenapa? Karena segala hal yang saya lakukan, selalu saya ingin mencapai 100% perkenanan Tuhan dan jadi berkat 100% di muka bumi ini. Meskipun tidak mencapai 100%, minimal 99,9 mencapai logam mulia lah, kemuliaannya tercapai. Baik di hadapan Tuhan maupun sesama. Karena Bu Angel sama Richie tidak bisa dekat binatang berbulu karena punya background pernah asma. Jadi sulit untuk saya punya anjing. Ketika saya di Surabaya, konco dekat saya pernah menerima Rottweiler dan lucu sekali ya. Setiap kali kami datang, datang lihat dan sama saya karib. Dan saya juga punya kerinduan punya seekor anjing yang namanya anjing Helder. Jadi pengen punya Helder, pengen punya Rottweiler, tapi tidak ada satu area bagian hidup yang bisa membuat saya untuk memiliki ini. Ditambah lagi saya akan pelayanan ke lintas kota dan mulai memasuki juga pelayanan saya masuk sebagai seorang motivator, menggantikan seorang motivator yang 15 tahun melayani di radio ini. Hari ini kesempatan diberikan kepada saya di kota Pahlawan. 9 stasiun radio Jawa Timur memberi kepercayaan untuk saya membimbing pengusaha di kota Pahlawan, Surabaya. Jadi jadwal saya cukup padat mulai Oktober ini, Bapak Ibu. Apakah memungkinkan? Dalam hidup kitab suci berkata jelas sekali ada orang yang menabur dengan mencucur air mata, Bapak Ibu. Ya, terkadang jerih sudah, terkadang lelah sudah di jalan kehidupan ini, di jalan kekristenan ini. Ada banyak hal yang membuat rasanya keringat dan air mata sudah menjadi satu. Ya. Ada orang-orang seperti itu dan saya salah satunya. Bahkan nggak punya kesenangan dan hobi yang bisa saya capai. Tetapi Tuhan memandang semua itu jadi berkat. Kenapa? Karena Tuhan adalah sumber dari segala jawaban, dari gambar pasal-pasal kehidupan. Kita menemukan titik-titiknya, kita tidak bisa lihat gambar utuhnya. Di tangan Tuhan semua bisa tertata rapi. Di Mojokerto ada satu keluarga yang cinta Tuhan memelihara seekor anak anjing. Membesar dan bisa gonggong tetapi tidak bisa masuk di lingkungannya. Karena anjing ini besar, gonggongannya besar dan jadi gangguan kepada warga. Kemudian dia berdoa, dia masukkan iklan anjing ini di OLX. Dan tiba-tiba saya pulang dari pelayanan dari kota Surabaya, saya buka OLX, saya merasa ada tarikan kepada seekor anak anjing ini. Saya menghubunginya dengan setengah rasa, Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya rasa meskipun saya beli pun belum tentu bisa bawa pulang ke rumah. Kenapa? Ingat Richie, ingat istri saya Bu Angel.
Dan kalau Rahel sama William mungkin tidak ada masalah. Lalu percakapannya panjang, seminggu, 2 minggu, akhirnya dicapai satu kesepakatan. Ya, saya ganti uang susu ya untuk anak anjing ini. Lalu singkat cerita, saya waktu dalam masa pemulihan di Malaysia, Tuhan ada perintahkan saya beli 2 butir obat ya. Salah satu butir obatnya dibeli satu ketua RT saya, dan berkat uang yang dari ketua RT ini yang menebus obat itu saya pakai untuk kirimkan anak anjing ini. Setelah Bu Angel dan Richie berkata, ya kita sepakati ya. Ternyata anak anjing ini adalah keturunan Helder dan Rottweiler ya. Bulu badannya itu bulu badan Rottweiler, mukanya muka Helder, jadi ganteng dan gagah ya. Jadi perpaduan yang bagus. Dan ternyata di tuan rumahnya di Mojokerto, setiap kali istri dari pria luar biasa ini kalau masak, katanya selalu ada duduk di sisinya. Kalau mereka lagi doa, duduk di situ. Dan anjing ini sejak awal sudah masuk hadirat Tuhan, dan hari ini dilimpahkan ke keluarga kami. Dan yang lebih mengejutkan, ketika saya bertemu dengan pemiliknya di kota Surabaya, dia berkata, Pak, istri saya menangis waktu anjing ini dikirim, tapi melihat Pak Johan bangun suatu rasa sayang yang besar, kami lega melepasnya kepada Bapak. Sebenarnya bukan hanya melepas, saya punya satu doa, ingin ketemu seorang hamba Tuhan yang jaraknya jauh, dan hamba Tuhan yang bisa bawa saya mencapai destiny saya di dalam Tuhan. Dan ternyata saya bertemu dengan jawaban doa. Saya dijadikan Tuhan jawaban doa. Yang saya inginkan, yang kecil, yang penuh jerih, keringat dan air mata itu, menjawab doa dari satu keluarga yang ada di Mojokerto. Dan hari ini sudah berhimpun bersama kami di kota Pahlawan, Surabaya. Seseorang yang semasa mudanya ingin menjadi seorang hamba Tuhan. Keluarga ini keluarga cinta Tuhan, dan sekarang bersama-sama kami melayan Tuhan di kota Surabaya. Jadi Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, ini kesempatan. Hal yang tidak mungkin kalau Tuhan perintahkan, engkau kerjakan. Semua hal menjadi mungkin. Dan lucunya, anak anjing ini Bapak Ibu, kenapa? Kalau ketemu Bu Angel dicium, dan tidak ada lagi penyakit Bu Angel terhadap bulu ya. Bu Angel malah bisa ngelus, bisa jalan main. Bahkan Richie juga yang selama ini dikatakan kalau binatang lihat dia tuh kayaknya tidak seneng, hari ini dicium juga ya. Jadi suatu hal yang tidak mungkin Tuhan jadikan mungkin ketika musim ketepatan Tuhan, ketika kita benar-benar meraih kesempatan dari Tuhan di ladangnya. Ladang hidupmu Tuhan akan ambil alih. Ketika engkau meraih apa yang Tuhan perintahkan dengan ketaatan, ketulusan, kemurnian, ladang hidupmu Tuhan ambil alih. Yang tidak mungkin Tuhan restorasi, mukjizat, pemulihan, kesembuhan, sukacita, garis keturunan, jawaban doa, bahkan pemulihan hidup Tuhan beri bagimu. Kenapa? Karena Tuhan tidak mau berhutang dalam kehidupan ini. Jadi di rumah kami hari ini saya tidak pernah kunci lagi pintu pagar. Kenapa? Roko kecil menjagainya. Seorang guru panutan ini, seorang pembimbing ini yang arti dari nama Roko ini, setiap kali ada orang asing dia gonggong. Tapi kalau orang yang dia kenal, dia cuma melihatnya saja ya. Pintar, setia, gagah perkasa, penjaga rumah ya. Dan kalau saya mau masuk pintu, saya berkata, tunggu di sini, Papa mau masuk, kamu diam jangan bergerak, tunggu aja di sini. Dia duduk tenang nunggu di situ Bapak Ibu ya. Jadi saya melihat binatang aja bisa jadi berkat. Kita yang diciptakan menurut gambar rupa Tuhan, yang punya imago Dei Yesus, harus benar-benar jadi berkat buat Tuhan. Jangan pertahankan apapun di dalam hidup. Kalau Tuhan sudah meminta sesuatu, kerjakanlah dan percayalah apa yang Tuhan ambil kecil daripadamu. Tuhan sebenarnya hendak mengambil alasan untuk mengembalikan hal-hal yang hilang, hal-hal yang besar yang tidak bisa engkau capai dengan kekuatanmu. Tuhan hendak memberi engkau kasih karunia untuk mencapai semua yang terhilang, untuk mencapai hal-hal yang teramat besar, teramat mulia dalam hidupmu. Tuhan hendak berbuat baik bagimu. Karena itu di ladang Tuhan inilah kesempatan kita meraih hal-hal yang terhilang, hal-hal yang pernah ada dan sudah mungkin terpendam, tidur lama di hidup kita, atau hal-hal yang tidak kita pikirkan, tidak terlintas di hati. Di ladang Tuhan ini semua terbuka.
Dan saya mengucapkan selamat datang untuk semua jemaat Tuhan di kota Surabaya yang berhimpun dalam komunitas GKI Shipgate Fathers Miracle, dan semua bangsawan surga yang ikut andil. Kiranya tangan Tuhan melepaskan berkat-berkat yang terbaik bagimu, bagi keluargamu, bagi bisnismu, bagi hidupmu, bagi seluruh area hidupmu. Apa yang kau semaikan di ladang Tuhan kiranya berbual-bual kembalinya kepadamu pada masa engkau masih hidup. Bahkan bagi garis keturunanmu tak berkesudahan, tangan Tuhan akan memberkati engkau. Haleluya. Kita tutup ibadah ladang Tuhan ini hari ini, dan saat kita selesai ibadah offline tatap muka di kota Surabaya baru mulai, dan akan dibuka dengan perjamuan kudus Tuhan dan dengan kehadiran orang-orang besar di kota Pahlawan, Surabaya, bahkan dari kota-kota lain juga berhimpun di dalamnya. Minggu depan saya tayangkan video dan juga foto-foto yang ada. Kiranya semua ini jadi berkat. Pastor William akan tuntun kita untuk tutup di dalam doa untuk kita menerima berkat-berkat Bapa Surgawi. Mari kita angkat kedua tangan kita sama-sama di hadapan Tuhan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, kita baru saja dicerahkan firman Kristus tentang ladang Tuhan. Dipesankan 3 hal kepada kita. Hal pertama adalah penting untuk menyadari kesalahan hidup rohani baik pada diri sendiri ataupun suatu komunitas rohani. Hal kedua, menabur pada musim Tuhan pun harus berdasarkan tuntunan Roh Kudus dan dilakukan dalam kerelaan hati penuh sukacita. Taburan itu jangan sampai diri kita kelaparan, tetapi sebaliknya. Lewat taburan dan ketaatan kepada Tuhan, terjadi pelipat kali gandaan berkat kehidupan kita. Tempat menabur terbaik adalah ladang Tuhan. Dengan kita mengenal bobot bibit dan bebet hamba Tuhan yang mengelola rumah Tuhan, akan membuat kita tenang, karena semua ucapan syukur yang kita percayakan itu memang berfaedah dan jadi berkat bagi keperluan orang-orang kudus Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, janganlah kita lalai. Janganlah kita berhitung seperti orang-orang duniawi, tetapi milikilah hikmat, pengertian, dan hati yang taat untuk meraih kesempatan dari Tuhan. Haleluya. Mari kita akhiri ibadah ini dengan doa sepakat untuk menerima berkat-berkat Bapa Surgawi. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadiratnya. Bapa Surgawi, pencipta semesta alam, berikan kepada kami kasih karunia-Mu untuk memperoleh kunci surgawi-Mu, supaya kami bisa membuka dan memasuki pintu-pintu kerajaan-Mu, supaya hidup berkeluarga dipulihkan, kehidupan ekonomi keuangan beroleh terobosan, sakit penyakit disembuhkan, dan kami semua bisa mencapai kasih mula-mula Tuhan Yesus kembali selagi kami masih hidup. Dan saudara-saudaraku, tercurahlah berkat Bapa Surgawi bagimu. Engkau akan terus naik dan tidak menjadi turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Adonanmu, lembung-lembungmu, rekening bank dan kas keuanganmu diisi Tuhan penuh. Berkat bangsa-bangsa pun masuk dalam kapasitas hidupmu. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah karir bisnismu, diberkatilah studimu, dan diberkatilah pelayananmu. Dalam anugerah Tuhan Yesus, maka engkau beserta keluargamu akan menerima kasih karunia, kesehatan, keberuntungan, berkat 5 roti 2 ikan, berlipat kali gandaan berkat, jawaban doa, berkat terobosan ekonomi, dan mujizat-mujizatnya yang ajaib. Dalam Roh Kudus, maka engkau beserta keluargamu termeterai hidup di bumi seperti di sorga. Kita terima berkat-berkat surgawi ini dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Ruku nggak boleh berdiri gitu, duduk santai, ayo, sit down, sit,
Sit down. Duduk. Nah, duduk ya, pinter. Roko pinter loh, ganteng. Duduk. Nggak boleh gerak dulu, duduk santai ya. Duduk santai ya. Ayo kupingnya buka, denger. Duduk santai ya. Tuh mau pulang tuh.